Shalom pemirsa CBET Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas dan sederhana, bersifat indah dan memberikan petunjuk kepada orang yang mau belajar. Pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kegelapan kepada yang letih. Nah, jadi buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga tidak peduli dari kalangan manapun, siapapun yang membaca buku ini pasti akan mengerti maksud yang terdapat dalam buku bacaan renungan ini. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan suatu kehidupan yang lebih manis. Semua pembaca akan penuh kegembiraan, kesukaan, dan menyinarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Nah, jadi hanya dengan buku ini, ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga melalui kasih tersebut, apabila kita memiliki kasih Tuhan, maka kita bisa membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 146. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita dan kita duduk fokus mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku bacaan kita kali ini. Bacaan kita kali ini berjudul Kepuasan dapat ditemukan dalam keadaanku sekarang. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, luar biasa sekali ya, bagaimana melalui ayat inti ini kita itu diajarkan agar kita itu selalu bersyukur. Karena di sini tertulis, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, jadi meskipun kita berada di suatu krisis ataupun kita merasa senang, kita itu harus selalu bersyukur, karena semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang akan membuat kita itu terus bertumbuh setiap harinya. Oh, semoga kita bisa dipuaskan dengan sedikit kerinduan hati, kurang berjuang untuk hal-hal yang sulit diperoleh, tetapi terhadap apa yang Tuhan hargai di atas permata. Roh yang lemah lembut dan tenang, lebih baik bertahan dengan riang setiap ketidaknyamanan daripada berpisah dengan kedamaian dan kepuasan. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 4 halaman 622. Nah, jadi di sini seperti yang ayat intinya katakan bahwa kita itu harus berjuang dalam setiap hal. Terlebih lagi ketika kita mengalami kesulitan, kita itu tidak boleh menyerah, kita itu harus bertahan, dan kita itu harus menghadapinya dengan hati yang bergembira. Sehingga ketika kita berhasil melewati krisis tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu kepuasan karena kita mengundang Tuhan untuk membantu kita melewati krisis tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa lebih baik bertahan dengan riang setiap ketidaknyamanan daripada berpisah dengan kedamaian dan kepuasan. Nah, jadi ketika kita menghadapi kesusahan di dalam kehidupan kita itu harus bertahan. Kita itu tidak boleh menyerah. Karena mungkin saja ketika kita memutuskan untuk menyerah, ternyata hanya sedikit lagi waktu untuk kita bisa melewati ujian tersebut. Nah, contoh bisa saya berikan di sini adalah seorang pelari, di mana pelari tersebut mereka itu terus berlari hingga mencapai garis finish.
Dan mungkin saja ketika hanya beberapa ratus meter dari garis finish, mungkin mereka sudah merasa sangat lelah, sangat capek, dan juga mereka mungkin merasa bosan. Tapi di balik hal tersebut, di dalam pikiran mereka itu, mereka sudah melihat bahwa hanya ada atau tinggal sedikit lagi bahwa mereka akan mencapai garis finish tersebut. Sehingga ketika mereka terus berusaha, mereka terus berlari, dan ketika mereka mencapai garis finish, maka di situ mereka akan mendapatkan suatu kepuasan. Kepuasan karena mereka itu berhasil mencapai garis finish. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kerohanian kita itu, kita tidak boleh menyerah dengan berbagai macam cobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi kita itu harus melihat kepada Yesus, bagaimana selama hidupnya dia itu bisa berhasil melewati berbagai macam pencobaan. Dan juga apabila kita mau untuk menghidupkan tabiat daripada Yesus, maka kita juga itu bisa melewati pencobaan tersebut. Dan ketika kita melewati pencobaan tersebut, maka kita akan merasa puas karena kita itu berhasil melewati pencobaan tersebut. Dan tentu saja semakin lama kita berlatih, semakin lama kita berhasil melewati setiap cobaan, maka kehidupan kerohanian kita juga itu akan semakin bertumbuh setiap harinya. Ada orang-orang yang resah, yang jika pergi ke tempat tinggal baru tetap tidak merasa puas, karena semangat ketidakpuasan ada di hati, dan perubahan tempat tidak membawa perubahan pada hati. Karakter mereka perlu dimurnikan dan dimuliakan oleh Kristus. Mereka perlu belajar tentang kepuasan. Tulisan ini diambil dari buku Fundamentals of Christian Education, halaman 495. Nah, yang di paragraf selanjutnya di sini sangat menarik ya, dikatakan bahwa mungkin ketika kita berada di suatu tempat, pasti kita akan merasa puas, tapi ada juga orang yang ketika berada di suatu tempat yang baru, orang tersebut tidak merasa puas. Mengapa? Hal ini bisa terjadi karena di sini dikatakan bahwa semangat kepuasan itu ada di hati, dan perubahan tempat belum tentu membawa perubahan pada hati orang tersebut. Nah, jadi kalau mungkin kita merasa bosan berada di suatu tempat dan kita berpikir, oh mungkin ketika saya berada di tempat yang baru saya akan merasa puas. Tapi sebenarnya hal itu tidaklah benar, karena kepuasan itu adalah berasal dari hati kita. Apabila kita merasa puas, kita mensyukuri kehidupan kita sekarang ini, maka kita akan merasa senang dan juga bahagia. Dan juga sebaliknya, meskipun kita berada di suatu tempat yang baru, di lingkungan yang baru, tetapi apabila hati kita ini belum merasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini, maka pastilah kehidupan kita itu tidak akan merasa puas. Dan juga dikatakan bahwa karakter orang-orang seperti itu, karakter orang yang tidak pernah merasa puas, mereka itu belum dimurnikan dan dimuliakan oleh Roh Kristus. Mereka perlu belajar tentang kepuasan. Nah, jadi kita itu di dalam kehidupan kita ini, janganlah kita terus mengejar hal-hal yang belum pasti kita dapatkan. Mungkin kita ini pasti memiliki cita-cita di dalam kehidupan kita. Pastilah kita memiliki hal-hal yang ingin kita capai ke depannya. Tapi perlu kita ingat sekali lagi bahwa janganlah kita berpikir terlalu jauh. Kita itu hanya harus mensyukuri kehidupan kita yang kita rasakan sekarang ini. Dan juga kita itu harus melihat kembali ke belakang kita. Bagaimana sepanjang kehidupan kita, bertahun-tahun yang telah kita lalui, Tuhan itu telah memberikan kepada kita berbagai macam berkat dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat ke belakang, pasti kita akan bersyukur begitu banyak hal-hal yang telah kita lalui hingga kita bisa berdiri sampai dengan sekarang ini. Dan juga pada saat sekarang ini, apabila kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kepuasan yang berasal daripada Tuhan, janganlah kita itu hanya menggunakannya untuk diri kita sendiri. Kita juga itu harus membagikan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu kepada
orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita juga itu akan merasakan kasih Tuhan melalui keberadaan kita di lingkungan tersebut. Mereka yang minum di sumber kehidupan tidak akan seperti orang duniawi, menunjukkan keinginan yang mendambakan perubahan dan kesenangan. Dalam tingkah laku dan karakter mereka akan terlihat ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka temukan di dalam Yesus dengan setiap hari meletakkan kebingungan dan beban mereka di kakinya. Mereka akan menunjukkan bahwa ada kepuasan dan bahkan sukacita di dalam ketaatan dan kewajiban. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 4 halaman 432. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa mereka, yaitu adalah orang-orang yang minum dari sumber kehidupan, tidak akan seperti orang duniawi, menunjukkan keinginan yang menambahkan perubahan dan kesenangan. Nah, jadi kita ini apabila kita mengikuti jalan-jalan daripada Yesus Kristus, pastilah kita itu akan bersyukur dengan kehidupan kita sekarang ini. Mungkin orang melihat kita itu hanya sederhana atau biasa-biasa saja, tetapi apabila kita bersyukur dengan kehidupan yang telah Tuhan berikan, maka pastilah kita akan merasa senang dengan kehidupan kita sekarang ini. Karena apabila kita membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lain, maka pastilah kita tidak akan pernah merasa puas. Karena ketika kita membandingkan dengan si A, dan ketika kita mencapai level tersebut, kemudian pasti ada orang yang kehidupannya lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Sehingga ketika kita menggunakan kacamata dunia ini, pasti kita tidak akan pernah merasa puas. Sehingga kita itu harus belajar untuk mensyukuri kehidupan kita sekarang ini. Di sini juga dikatakan bahwa dalam tingkah laku dan karakter mereka akan terlihat ketenangan dan kedamaian, kemudian kebahagiaan yang mereka temukan di dalam Yesus ketika mereka meletakkan beban di kakinya. Nah, jadi kita itu ketika kita memiliki pergumulan, kita memiliki beban, kita memiliki persoalan, janganlah kita menyimpannya sendiri, atau jangan kita menceritakannya kepada mungkin orang yang kita percayai, mungkin kepada teman kita ataupun sahabat kita. Kita itu harus berdoa, kita harus menceritakannya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah saja akan memberikan kepada kita petunjuk jalan-jalan yang benar, mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Tapi ketika kita memilih menceritakannya kepada sesama manusia kita, mungkin mereka akan memberikan nasihat kepada kita, dan juga mungkin nasihat tersebut kita rasa baik, tapi ternyata nasihat tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini yang berjudul kepuasan dapat ditemukan dalam keadaanku sekarang. Marilah kita itu mensyukuri kehidupan kita sekarang ini, dan janganlah kita menyesal dengan kehidupan yang kita rasakan sekarang ini, karena Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita rasakan sekarang ini adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan janganlah sekali-kali kita menggunakan pemikiran kita atau pengetahuan kita untuk kita melangkah ke depannya. Jadi kita itu harus berserah kepada Tuhan dan meminta bantuan dan juga pertolongan Tuhan itu untuk membantu kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui firman ini kita itu bisa bersyukur setiap harinya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.